Yo, what up you guys, how's it going? Pernah nggak sih kalian bertanya kenapa bahasa Inggris itu terdengar lebay? Ya, I'm exactly gonna talk about it now. Setiap bahasa itu pasti berbeda dan setiap bahasa pasti mempunyai peraturannya masing-masing. Jadi nggak bisa tuh bahasa Thailand harus ngikut ke peraturan bahasa Indonesia, oke? Jadi di sini gue bakal ngebahas alasan yang paling mendasar kenapa bahasa Inggris itu terdengar lebay ya. Oke, alasan yang pertama itu is all about the alphabet. Itu pertama alasannya karena alfabet, oke? Alfabet bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu berbeda. Kalau masalah tulisan antara alfabet bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu memang sama. Tapi kalau kita membahas sounds ya, nada letter, kalau kita bahas suara itu berbeda, oke? Terlebih ketika menyebutkan suara konsonan, suara mati gitu loh. Di bahasa Inggris itu ketika menyebutkan suara konsonan itu dia lebih letupannya lebih gede ketimbang bahasa Indonesia. Contohnya nih, kalau huruf T dibaca di bahasa Inggris itu ada ini sih. Kalau di bahasa Indonesia kan gampang aja, T kayak tempe, tahu, terong, tempat, biasa aja gitu loh. Nah, kalau di bahasa Inggris T itu sendiri ada 5 cara bacaan sih. T itu bisa dibaca suara ta tipis, kemudian T itu juga bisa dibaca suara D, bisa juga dibaca suara R, bisa juga dihilangin, bisa juga ditahan gitu. Tapi di sini gue bakal ngebahas satu aja gitu. T yang dibaca suara ta tipis apabila dia berada di awal kata gitu loh. Kalau T yang berada di awal kata ini biasanya kalau di Amerika dibacanya suara ta tipis. Table, tomorrow, ten. Makanya orang bule ketika menyebutkan tahu, tempe, terong, mereka nggak bisa bilang kayak gitu. Pasti mereka bilangnya itu tahu, tempe, terong. T-nya itu pasti ditipisin gitu loh. Karena emang pengucapannya kalau mereka ngelihat kata yang berawalan dengan huruf T atau suara T, maka T-nya itu pasti ditipisin kayak tahu, tero, tempe. Kalau di bahasa Inggris kayak ten, turn, terus ada lagi torn and something like that, oke? Yang kedua misalkan contohnya itu kayak P. P juga itu letupannya gede gitu loh. Letupannya harus gede, kayak ketika lu ada buku di sini, bukunya itu harus mantul. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini kertas nih, ada kertas nih. Aduh, ini mah kegedean, ketebelan. Nah, yang ini. Nah, yang ini. Jadi ketika kita nyebutkan suara P itu usahain kertas yang ini tuh mantul gitu loh. Pa gitu. Pa. Kalau P Indonesia kan nggak pa biasa. Contohnya kalau di bahasa Inggris kayak park, paper, pen, pencil. Jadi kalau kita baca sesuai dengan T bahasa Indonesia jelek. Pencil, park, pen, apalagi purple. Jadi jelek. Jadi harus mantul. Park, pork, purple, pencil. Jadi harus mantul gitu loh. Huruf K kan kalau di bahasa Indonesia ya biasa aja kita nyebutnya kabel, kamu, kodok, biasa aja. Tapi orang bule nggak bisa bilang kabel, kodok, kamu. Pasti mereka bilangnya itu kayak kabel, kodok, kamu, kodok. Ketupannya itu memang lebih gede gitu loh. Contohnya kayak corn, car, cable, cancel, cat. Kalau kita nyebut suara K itu sesuai dengan pengucapan bahasa Indonesia, pasti bahasa Inggrisnya jelek, kayak cable, corn, car, jelek gitu loh. Nah, itu alasan yang pertama. Pengucapan alfabet bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu beda. Yang kedua itu is all about, stressing syllables. Nah, alasan yang kedua kenapa bahasa Inggris itu terdengar lebay, karena adanya penekanan suku kata. Contohnya kayak di kata better. Better itu kan terdiri dari 2 suku kata, be dengan der. Nah, dalam bahasa Inggris ada tuh materinya, yang mana yang ditekan suku kata, yang mana yang ditekan suku kata, yang be kah yang pertama atau yang der suku kata yang kedua. Nah, dalam bahasa Inggris ada. Nah, kalau di bahasa Indonesia nggak ada. Ya udah saya, papa, nggak ada yang ditekan suku katanya. Ya udah biasa aja gitu. Kalau di bahasa Inggris ada guys. Jadi kalau 2 suku kata itu kalau bentuknya noun atau adjective itu biasanya ditekan di suku kata pertama. Contohnya kayak better barusan. Itu ditekan di suku kata pertama yaitu be. Better. Paper, tekan di P-nya, paper. Terus ada lagi corner, tekan di core-nya. Terus lagi father, tekan di fa-nya gitu loh. Saya pergi ke pasar. Nah, pasti orang bule ngomongnya kayak gitu. Karena kenapa? Karena mereka masih ke bawah. Mereka ngiranya kalau dalam bahasa Indonesia ada juga penekanan suku kata gitu loh. Nah, itu barusan aturan yang pertama ya. Kalau 2 suku kata dan bentuknya itu noun atau adjective, biasanya ditekan di suku kata pertama. Contohnya kayak better, paper, corner, father, mother, brother, and something like that. Itu ditekan di suku kata pertama. Nah,
Kalau kata itu terdiri dari 3 suku kata, itu penekanannya antara 2 tempat. Kalau dia nggak di awal suku kata, itu pasti di suku kata kedua atau di tengah ya. Contohnya 3 suku kata yang ditekan di suku kata pertama. Kata cantik yaitu beautiful, terdiri dari 3 suku kata yaitu beauty dengan full. Ya, yang ditekan di situ di beauty-nya suku kata pertama. Jadi beautiful, oke? Nggak bisa di akhir suku kata, nggak bisa. Beautiful, nggak bisa. Contoh yang 3 suku kata tapi dia ditekan di suku kata yang kedua atau di tengah, kata amazing, luar biasa, ditekan di make-nya. Amazing, that's amazing. The paper is better than yours, so it's amazing. Ditekan di make-nya. Kalau 3 suku kata itu penekanannya kalau nggak di awal suku kata pasti di tengah suku kata, di suku kata kedua gitu loh. Kalau di bahasa Indonesia ada penekanan suku kata pasti lebay, ngomongnya juga pasti lebay. Contohnya, kenapa kamu tidak pergi ke sana? Pasti lebay juga. Kenapa kamu tidak pergi ke sana? Pasti lebay juga, terdengar gitu, terdengar lebay. Kalau bahasa Indonesia itu ada penekanan suku katanya, karena di bahasa Indonesia itu tidak ada penekanan suku kata. Oleh karena itu bahasa Indonesia tidak terdengar lebay. The basic reason kenapa bahasa Inggris itu terdengar lebay, pertama is all about the alphabet, karena alfabet bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu pengucapannya beda. The second itu karena stressing syllables, penekanan suku kata. Oke, untuk penekanan suku kata nanti kita bahas lebih lanjut. Dan T yang bisa dibaca suara D, T bisa dibaca suara R dan dihilangin dan ditahan, itu bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, so I hope this video will help you to answer the questions from everybody that ask you about it, dan I hope it's useful. Okay, peace out.